Pemirsa, bencana angin puting beliung yang menerjang Rancaikek kemarin sore ini membuat sejumlah rumah warga porak-poranda akibat hantaman angin. Atas kejadian tersebut, pihak BRIN mengatakan jika ataupun angin puting beliung ini yang terjadi merupakan badai tornado pertama di Indonesia. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan peneliti ahli utama bidang klimatologi, Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin. Selamat siang, Bu Erma. Mohon maaf, saya tidak mendengar suara ini. Apakah saudara saya terdengar? Kami sudah menangkap suara Ibu Erma. Apakah bisa menangkap suara saya? Suaranya tidak terdengar dengan baik nih. Ini saya memberikan penjelasan aja ya. Suara saya terdengar. Oke. Ibu Erma jika bisa mendengar Ibu, kalau kami mencatat dari akun X Ibu yang sempat Ibu posting sebelumnya ini menyebutkan bahwa angin kencang yang terjadi di Rancaikek Kabupaten Bandung ini adalah tornado dan disebutkan bahwa fenomena ini merupakan yang pertama kalinya terjadi di Indonesia. Bisa Anda jelaskan terkait dengan hal ini, Bu? Ya, saya menyatakan bahwa ini adalah first recorded ya, artinya pertama kali ya tercatat dalam sejarah puting beliung di wilayah Indonesia. Ini melampaui kriteria sehingga sebuah puting beliung itu dapat dianggap tornado gitu kan. Harus memenuhi minimal 4 kriteria. Pertama adalah dari kecepatan anginnya, minimal harus 65 km per jam. Kemudian dari radius putarannya, minimal dia harus 2 km, karena ini selama ini kita menganggap mikro ya, skala mikro, puting beliung itu merupakan skala mikro. Kalau sudah tornado skalanya harus lebih dari itu. Jadi skalanya skala meso gitu ya. Nah, inilah yang menjadi concern saya, bahwa sekarang puting beliung itu tidak seperti itu lagi gitu ya, tidak mikro lagi, tapi sudah menjelma menjadi skala meso. Itu sudah yang kedua gitu ya, karena kita melihat radius putaran dari analisis satelit awan itu sekitar 5-6 km. Kemudian yang ketiga, skala dampak itu tidak terbantahkan lagi karena sudah sangat banyak eviden atau bukti-bukti rekaman dari masyarakat sendiri, baik itu video maupun foto-foto yang menunjukkan bahwa skala kerusakannya itu kemarin masif ya, ratusan rumah, infrastruktur, pabrik dan sebagainya itu mengalami kerusakan gitu kan. Jadi ada minimal 3 tadi, kecepatan angin, radius putar, dan skala dampak dari fenomena. Mengapa kita bisa mengatakan bahwa puting beliung yang kemarin itu bukan sekadar puting beliung mikro gitu ya skalanya, tapi sudah menjelma menjadi tornado. Saya kira seperti itu penjelasan saya. Oke, artinya yang kemarin terjadi ini adalah bisa disebut tornado, Bu, dan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Ini apa penyebabnya, Bu, dan kenapa terjadi di Bandung, Jawa Barat begitu? Apa yang kondisi angin apa yang membedakan di sana? Ya, pertama bahwa ada eskalasi, berarti kan ada peningkatan magnitude dari angin puting beliung itu sendiri. Dia sudah bertransformasi. Cuaca ekstrim ini sudah semakin parah gitu ya. Tentu saja kita bisa atribusikan ini sebagai dampak dari perubahan iklim yang plus 1,5 derajat Celcius lebih menghangatnya bumi ini, sehingga ada ketidakstabilan dan ketidakseimbangan panas. Nah, itu menjawab pertanyaan pertama, faktor apa sih sebenarnya yang menyebabkan puting beliung menjadi demikian severe, demikian parah sehingga bisa menjadi tornado di wilayah Indonesia. Yang kedua, kan harus ada support angin kencang yang kontinu terus-menerus ada, dan itu dihasilkan dari awan-awan konvektif, badai-badai konvektif gitu loh. Nah, selama ini kasus puting beliung yang biasa itu kan dia single dihasilkan dari satu awan cumulonimbus. Nah, sekarang tidak lagi seperti itu gitu, karena cumulonimbus itu banyak gitu, selnya banyak saling bergabung sehingga dampaknya semakin luas, sehingga dia bisa menjelma tornado. Dari klaster awan cumulonimbus itu pula akan turun angin dengan kecepatan tinggi yang terpelihara terus-menerus. Jadi kalau dia sudah kontinu angin kencangnya dan berputarnya, maka dia bisa menjadi tornado karena lebih ya, durasinya harus lebih dari 10 menit minimal ketika kita katakan dia tornado begitu. Nah, kenapa di Bandung, pertanyaan yang kedua. Jadi kalau di luar negeri itu dipetakan tuh, ada tuh dikenali ya dari karakteristik badainya, ada yang disebut dengan tornado alley. Jadi ada wilayah khusus yang
tornado sering terbentuk di situ. Kita belum bisa mempunyai atau belum punya data tentang pemetaan angin-angin kencang di Indonesia. Dan kenapa beberapa kejadian yang ekstrim itu terjadinya di Bandung, kita patut memberikan asumsi ya, ini asumsi dari jawaban saya, tapi belum dilakukan kajian secara detail. Yang pertama karena topografi dari Bandung, yang ada di cekungan dikelilingi oleh gunung-gunung, itu jelas memberikan dukungan bagi pemeliharaan angin kencang yang terus-menerus tadi. Artinya kalau sudah ada awan badai konvektif di atas cekungan Bandung, maka dia akan terpelihara dan angin kencangnya itu sustain atau continue begitu. Yang kedua, selain topografi, panas yang tidak seimbang. Artinya ada pemanasan yang sifatnya lokal di wilayah sekitar Bandung itu, yang dia berbeda dengan sekitarnya, sehingga menciptakan apa yang kita sebut dengan mesokonvergensi. Mesokonvergensi ini adalah cikal bakal pemusatan angin di satu wilayah yang akan terus-menerus ada, dan ketika dia membentuk sebuah badai, gitu ya, sistem awan yang menjadi badai, maka dia menimbulkan mesovortex. Mesovortex inilah yang memungkinkan dia muter anginnya gitu. Jadi ada dua asumsi kenapa Bandung seperti itu. Yang kedua, yang pertama tadi adalah topografinya, ya, faktor alam. Yang kedua panas. Nah, lebih panas dari daerah sekitarnya. Nah, ini karena apa? Atau karena kotanya atau apa? Perlu dikaji lebih lanjut. Itu dua asumsi yang saya jawab ya. Oke, kalau tadi ada alasan topografi dan juga panas yang tidak seimbang, artinya ini ada juga peluang untuk kejadian tornado ini kemudian terjadi di wilayah-wilayah Indonesia yang lainnya, Bu? Oh jelas, karena tornado atau angin kencang atau angin yang berputar ini, itu sebenarnya terjadinya acak, dimanapun dia bisa terjadi. Hanya dalam asumsi kami ya, yang sudah melakukan riset mengenai angin kencang di Cimenyan, begitu ya, di tahun 2021, ini ada fungsi juga lokasi gitu loh. Karena kok kayaknya lokasinya selalu di situ ya, gitu ya. Misalnya antara lain di kawasan Bandung Utara, itu relatif lebih sering angin kencang terbentuk di situ, dibanding misalnya kawasan dekat bandara misalnya ya. Rumah saya dekat situ soalnya, itu hampir nggak ada. Nah, ini kan berarti ada lokasi-lokasi khusus. Itulah yang harus kita kaji lebih lanjut nih. Jangan-jangan di Indonesia juga ada loh tornado-tornado alay gitu kan. Hanya kita belum punya datanya karena kita nggak pernah mengkaji mengenai puting beliung. Itu adalah subjek yang paling sulit diteliti secara meteorologi ya untuk wilayah Indonesia. Jadi ini bukan bencana yang menggemparkan bagi masyarakat kita aja, tapi di dunia saintifik, ilmu pengetahuan gitu ya, ini juga menggemparkan karena bagaimana bisa tornado terbentuk di daerah sekitar Katulistiwa kayak Indonesia. Oke. Nah, pasti ada reasoning yang kuat begitu. Ya. Oke, apakah tornado ini kemudian pertanyaan berikutnya bisa diprediksi begitu Bu? Jika akan terjadi, ada ciri-cirinya kah atau seperti apa mungkin yang bisa diperhatikan begitu oleh masyarakat? Ya, gini. Pertama, harusnya bisa diprediksi gitu kan. Tornado diprediksi pada awal itu sangat challenge di Amerika Serikat tahun 1990-an ya. Dengan adanya film Twister gitu kan, itu kan pesan moralnya mereka harus prediksi akurat tornado gitu. Yang kedua, karena kita menganggap selama ini remeh gitu, puting beliung gitu-gitu aja nggak akan terus dan sebagainya, kita nggak pernah aware bahwa ini akan menjadi sesuatu yang besar, sehingga belum pernah ada yang namanya fenomena puting beliung atau tornado ini berpikir prediksinya kayak apa, tapi harus bisa. Nah, tipsnya ya, saya hanya membagi tips buat masyarakat karena kajian mengenai ini tentu saja baru kita lakukan gitu di BRIN gitu. Tipsnya adalah karena kita memahami karakteristik. Jadi kalau ada awan mendung sudah bergerak pada saat kita lihat gitu ya, dia bergerak dengan cepat, maka pasti itu ada badainya, ada angin kencangnya gitu. Karena harusnya awan hujan yang biasa itu dia diam di suatu tempat, hujan udah diam gitu ya. Tapi kalau dia mengalami pergerakan secara cepat, maka ini ada tanda-tanda di situ akan terbentuk puting beliung. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Erma Yuli Hastin atas informasinya, atas waktu juga bersama Berita Satu Siang, dan salam sehat selalu Ibu.